Halo guys, balik lagi sama kita di podcast Pink Lab. Kali ini kita di episode 009. Still masih gue, Fajar, dan still juga kita masih pakai jejaring sosial untuk bikin podcast ini. Tapi yang nggak berubah, pertama line up-nya. Line up nggak berubah karena sekarang gue masih ditemenin sama Coach Aldi. Coba gue absen dulu satu-satu. Coach Aldi masih ada kan? Yo. Masih waras kan di rumah? Iya, berusaha untuk tetap waras. Udah berapa hari di rumah nggak kemana-mana? Oh, udah nggak inget lagi, udah nggak ngeliat kalender gue. Iya sama, gue juga udah lupa hari sih. Terus lanjut ada Cito ya? Ada Cito, Cit? Hola. Masih di Spanyol, Cit? Alhamdulillah udah pulang tadi pesawat terakhir. Halo? Suaranya Iya. putus-putus Cito nih. Halo? Masa sih? Kagak. Halo. Kedengeran kan? Kedengeran Ya. lanjut. Cito di Spanyol apa di Ghana nih? Kedengeran Di Kelapa ya? Gading Okay. sekarang udah nih. Oh, udah nyampe Kelapa Gading. Iya. Terus kita juga masih ada Dr. Ersat. Halo, siap. Nggak jaga. Baru selesai jaga. Alhamdulillah, ini pahlawan kita ini. Sekarang tenaga medis itu jadi pahlawan kita ya. Yeah. Sama yang terakhir, one and only. Mana lagunya? Drum roll. El Chapo. Gak ada efek drum roll ya? Hah? One and only. Apa? Tunggu. Bung, Aaron, Gebilang. Iya, Aaron, apa kabar? Halo. Alhamdulillah Waras juga. Udah berapa hari di rumah? Nah, ngitung. Gue mah di rumah terus juga. Aaron kayaknya sih mau COVID juga di rumah aja. Emang. Iya sih. Enggak, dia bagus pola pikirnya. Orang tuh punya rumah karena untuk ditempatin. Orang yang aneh tuh udah punya rumah keluar mulu, bos. Iya kan? Bener nggak? Logikanya Aaron yang benar berarti. Bener, kita semua salah. Kita Aaron semua paling pintar salah. memang sih. Lord Aaron. Apalagi begini. Ya. Oke, kita lanjut ke materi bahasan kita yang mau kita bahas hari ini ya. Kan kemarin di episode sebelumnya di 008 juga udah ngomong kan kita bakal ngebahas yang namanya Spanyol lagi. Karena Spanyol banyak banget yang harus dibahas dan masih banyak banget aspek-aspek yang menarik dan kira-kira masih banyak intriksnya, masih banyak informasi yang bisa kita gali. Karena di sini ada pembicara spesial yang emang speciality-nya expertnya di Spanyol. Ini kan ada Cito. Cit. Ya. Halo Juga. Gimana? Ini Spanyol ini kan kita bahas timnas dulu kali ya. Boleh. Spanyol kali ya. Nah, Boleh. timnas Spanyol ini kan dulu pernah ada yang back to back juara dunia sama juara Eropa tuh Prancis ya. Tahun 98 sama 2002 ya. Pas gitu gue pikir itu cuma terjadi kejadian itu Prancis doang karena emang lagi generasi emas ya. Ada Zizou, ada Deschamps, ada Thuram, Desailly segala macam gitu. Pas gitu Spanyol timbul gitu ya dengan gaya main yang baru di Eropa yang dimana dominasi biasanya main-main bola lambung, ini dia bisa main bola-bola pendek, nyari space kosong dari Pep Guardiola ya, Barcelona ya waktu itu ya, ngebangun yang namanya Tiki Taka yang akhirnya jadi fondasi dan cara bermain yang diterapkan di timnas Spanyol ya pada tahun 2000 juara Euro 2008. 2008 juara Euro pertama yang lawan Jerman yang Torres golin kan? Yes, benar. Pas gitu lanjut ke 2000 itu Torresnya masih di Liverpool by the way, di highlight. Oh iya. Oke, siap. Masih di striker Liverpool. Di highlight ya. Oke. Masih striker masih El Nino. Luis Garcia di highlight 2010. Enggak usah lah, itu ntar dulu lah. Itu Torresnya dulu di highlight. Terus lanjut ke mereka berangkat ke South Africa. Ya, dia di South Africa ketemu juara tanpa mahkota Netherlands dan dia menang lagi gol tunggalnya Iniesta. Nah, yang menarik bakal kita bahas itu menurut teman-teman nih, menurut Coach Aldi, menurut Ersat, menurut Cito dan Aaron, apakah itu materi pemainnya yang lagi mumpunin apa masa golden period pemain-pemainnya, or emang tiki-takanya aja yang belum ada obatnya pada waktu itu. Ya, coba Bung Aldi kali ya, dari masalah teknis di lapangan itu menurut Aldi gimana? Euro berapa tadi? Euro 2008.
Jujur gue nggak inget sih squadnya waktu itu. Cuman Gue ingat. Yang gue inget isinya pemain Madrid sama Barca doang. Iya, emang yang paling kuat sih. Barca paling kuat emang. Dan Madrid. Dan 2008 ya 2008 itu kan zamannya Pep baru naik ya. Iya. Jadi kayak ada core di situ yang dimana core-nya core Barca. Tapi kalau gue sih ngeliatnya itu kayak tim Barca yang diperkuat sama Real Madrid jujur. Iya. Karena core engine-nya Barca sih. Artinya di defense ada Puyol, itu kan. Terus di midfield ada Iniesta, ada Xavi. Di strikernya waktu itu juga gue nggak ingat ya David Villa tuh main nggak sih waktu itu main kayaknya. Main dia. So main 2008. Ya yang gue maksud core-nya tuh core Barca, tapi kemudian yang Madrid yang memperkuat juga kan kayak Casillas gitu kan, nggak main-main juga gitu. Jadi Ramos, Alonso waktu dia masih agak warasan sedikit. Iya benar. Sorry men, buat gue Ramos tuh nggak waras men. Jago sih, cuman nggak waras aja. Eloko. Iya. Gitu. Jadi di sisi lain juga Pep waktu itu kan baru mulai dengan tiki takanya ya. Jadi kalau dia bilangnya sebenarnya dia nggak suka istilah tiki taka itu karena kalau di media Spanyol bilangnya kan itu cuma possession for possession sake. Jadi ya cuma ngalirin bola gitu. Padahal sebenarnya buat dia itu lebih dari itu dan gue setuju itu lebih dari cuma sekedar kuasai bola gitu. Dan ya itu mungkin kenapa siapa waktu itu Aragones ya pelatihnya. Iya pelatihnya. Aragones waktu itu kan yang tuanya Spanyol kan pada dikeluarin semua kayak Raul gitu kan nggak dibawa. Betul. Nah, mungkin dia ngerasa bahwa untuk pemain yang sudah super experience, yang sudah super coach lah istilahnya, sudah dilatih dari sejak lama dengan satu cara itu susah kalau mau juru dia berubah type gitu. Jadi ya bener dia sih kalau misalnya dia decide untuk nggak bawa Raul gitu, mendingan gue bawa yang lain karena yang lain ini mungkin masih lebih cocok gitu. Itu tadi yang gue bilang core-nya core Barca tapi dilengkapin juga dengan pemain Madrid yang dimana mereka bisa adaptasi dengan stylenya Barca yang tiki taka itu gitu. Jadi menurut coach ini bukan impact dari taktiknya ya, tapi emang lagi prime time pemain-pemainnya pada waktu Dua-duanya sih taktiknya juga ngaruh. Artinya kalau gue sih lebih ngelihatnya ya si Aragonesnya ngeliat bahwa ya Barca dengan taktik tiki takanya itu lagi cukup unstoppable waktu itu. Makanya kenapa dia ambil lah pemain Barca semua yang dimana mereka terbiasa dengan itu, tapi kemudian ditambahi dengan pemain Madrid yang bisa beradaptasi juga, yang bisa cocok dengan taktik itu juga gitu. Mungkin situ ada tambahan. Tapi ya, ini sih soalnya kan ini kita udah sepakat ya karena emang mesinnya mesin Barca ya. Tapi finishingnya finishing Madrid gitu ya. Betul. Lo ada pembelaan nggak? Apa lo mau ngelubah nggak nih mesinnya Madrid juga kok ada Madridnya? Jadi memang harus gua akuin memang jumlah pemain Barca memang saat itu di timnas Spanyol jauh lebih banyak daripada pemain Real Madrid dengan komposisi mungkin 70% banding 30%. Waktu itu ya Madrid memang sebagai benar yang dikatakan Coach Aldi sebagai finishing ya. Memang ada Casillas sebagai kiper dan kapten timnas, ada Sergio Ramos juga dan ada juga Xabi Alonso itu untuk melengkapi skuad yang ada yang akhirnya dari skuad Spanyol yang dahulu biasa aja yang terakhir kali juara Piala Eropa bahkan itu sekitar tahun 1961 dan tiba-tiba bisa juara Piala Eropa 2 kali plus juara Piala Dunia. Dan memang kalau gue lihat ya sebetulnya kan taktik yang diperagakan ini kan taktik yang dimunculkan oleh Pep Guardiola kan. Dia ketika Aragones ini masuk, dia ngegantiin Del Bosque dulu kan. Nah, waktu itu ketika Del Bosque habis juara dan diganti kan orang sempat was-was kan. Aragones ini siapa? Karena Aragones itu kan yang kita ketahui hanya sebatas legenda dari Atletico kan. Namun dengan
penguasaan bola ala Pep Guardiola yang dari oper-operan tersebut makin diramu sama Aragones, dan pemainnya lebih maksimal daripada tim Barca ya, karena saya juga ada pemain Madrid juga, dan di situ kan kita tahu ya, di tahun-tahun itu adalah era kejayaan Barcelona ya, akhirnya menjadikan menjadikan pemeragaan pertandingan saat itu betul-betul indah, betul-betul berhasil menguasai dunia pada saat itu. Taktik yang hebat, pemain yang hebat, menjadikan juga diracik oleh pelatih yang hebat, ya, menjadikan Spanyol itu saat itu menjadi tim yang sempurna. Namun ya kita harus ada ngomong namun ya, semua itu kan ada masanya ya. Ya kita lihat ketika Spanyol tak terkalahkan, pasti tim lain kan berpikir bagaimana cara mengalahkannya, bagaimana cara menghentikannya. Ya nggak mungkin kan kalau misalnya dia dominasi itu harus bisa sampai 10-30 tahun. Kita bicara sepak bola modern, di mana pergantian taktik itu sangat cepat, mencari kelemahan lawan itu sangat mudah bisa dibilang. Akhirnya ya walaupun sempat menjadi legenda, menjadi tim besar, menjuarai berbagai macam kejuaraan, tapi akhirnya di 2014 bisa dikejutkan Spanyol bahkan tidak lolos dari grup. Kalau diingat ya, ya ini betul-betul berarti kan benar-benar di kondisi mereka seperti COVID, seperti corona, mereka mempunyai permainan yang sangat berbahaya. Tapi bukan berarti tidak bisa ditaklukkan. Ya, pada akhirnya taktik tiki taka kalau tidak dimodifikasi atau hanya seperti itu saja ya akan berakhir juga. Jadi tiki taka itu berbahaya tapi bisa dikalahkan. Ya akhirnya sekarang kan banyak taktik yang mengalahkan tiki taka kan. Zidane di Real Madrid pun akhirnya bisa menghentikan tiki taka dan bisa mendominasi juara Liga Champions. Ya, menarik. Berarti intinya kalau menurut Aldi itu dua-duanya pemain dan taktik, kalau menurut Cito pemain atau ya? Pemain aja. Enggak, taktik juga sih. Cuma memang waktu kita harus akuin pemain Spanyol waktu itu dari ujung ke ujung sangat mengerikan sih dibanding timnas lain. Ya memang Spanyol yang terbaik. Saat itu lagi jaya-jayanya. Dan mungkin kalau boleh gue tambahin, ini gue iseng lihat Wikipedia, buka squad 2008-nya Spanyol waktu itu. Surprisingly ternyata gue salah, dan gue akuin gue salah gitu. Ternyata orang pemain Barcelona cuma 3 yang dibawa. Tapi 3 yang dibawa ini gitu loh. Carles Puyol, Andres Iniesta, sama Xavi Hernandez. Gitu. Pemain Madrid juga cuma 2. Iker Casillas sama Sergio Ramos. Gitu. Sisanya dari macam-macam. Valencia kan, kayak David Villa waktu itu masih di Valencia, terus kemudian ada Villarreal, ada Sevilla, Cazorla Cazorla, Capdevilla, David Silva gitu. Cuman gue ngelihat list ini, satu yang gue notice, ini pemain kecil semua. Gitu. Jadi secara fisik mereka memang pada kecil-kecil gitu, bukan pemain yang tinggi besar kayak Mandzukic atau apa gitu, enggak, kecil-kecil aja gitu. Which means ya memang kalau ngelihat dari skuadnya ini, kalau gue bilang memang dia milih taktik sih. Taktik ya? Iya, keputusan pemilihan pemain ini didasari oleh taktik tiki taka itu, yang dimana itu kan harus bola itu mengalir gitu, yang dari satu kaki ke kaki, ya begitulah gitu. Coba Aaron, ini kan tadi katanya pemain kecil semua, Ron. Mungkin lo Aaron mau ada pembelaan atau apa? Iyalah, Aaron Capo kan. Tambahan. Bukan pembelaan, justru emang bener pemain kecil, kalau apalagi dengan penguasaan bola dengan dan football IQ yang tinggi, emang susah dihadapin gitu loh. Xavi, Iniesta, mereka bukan jago ngoper doang, mereka kalau nerima bola, nguasain bola, emang susah direbut gitu. Jadi emang apalagi size mereka yang kecil, mereka juga cepat banget gitu, gesit. Kalau lawan yang gede-gede yang mungkin lebih lambat atau bagaimana, gede dan nggak cepat ya mungkin yang lain bisa kesulitan gitu loh. Tapi
sebenarnya kalau gue ngeliat di 2008 itu di semifinal ngalahin Rusia ya, tapi di final lawan Jerman. Jerman sebenarnya ya hampir bisa menahan gitu loh, hampir bisa menang juga gitu. Tapi kan apa namanya ya, gaya kita kata Spanyol itu, makanya tadi gue sempat mau bilang mereka memang dominan, tapi ya nggak totally dominan juga. Ada beberapa tim yang ya hampir bisa mengalahkan mereka. Itu pun hanya bisa dihitung jari. Ya itu salah satunya sebenarnya Jerman ini. Jerman buat gue di final 2008 bisa menang juga. Tapi satu gol dari Fernando Torres cukup buat menangkan Spanyol waktu itu. Sampai ini justru gue ada enggak, sorry. Lanjut. Sorry. Gimana? Iya, nggak, lu dulu deh, nggak apa-apa. Enggak, gue agak out of context, tapi gue mau nanya sih, mumpung ada expertnya kan Ersat di sini. Soalnya tadi ngebahas pemain kecil, maksudnya berpostur yang tidak terlalu besar. Berarti kan katanya, gue sering dengar tuh kalau misalkan orang dengan postur yang lebih kecil itu berarti center of gravity-nya tuh lebih dekat ya. Berarti balance-nya tuh lebih bagus. Core strength-nya juga katanya lebih bagus. Itu maksudnya apa sih? Sat, bener gak sih yang kayak gitu tuh postur tuh ada keunggulannya gitu. Ketimbang lu badan lu gede gitu, balance lu lebih buruk gitu ketimbang orang yang lebih pendek atau lebih kecil gitu. Kalau untuk balance iya ya, gue setuju sih. Tapi ya mungkin ada plus minusnya aja sih, Jar. Ya jadi kalau memang gitu ya, ya? orang yang mungkin posturnya lebih kecil itu ya kekurangannya mungkin di balance. Tapi orang yang lebih besar, tinggi ya speednya mungkin lebih rendah, tapi balance-nya lebih kuat gitu aja sih. Oh justru orang gede balance-nya lebih tinggi gitu, lebih kuat kalau orang gede. Bukan. Iya betul. Secara tadi Fajar menyinggung gravity ya iya. Oke. Menarik gitu ya, soalnya bisa aja kan Spanyol itu mungkin pemainnya kecil-kecil tapi cepat-cepat kayak Tamiya tau nggak sih? Kecil cepet gitu. Ya kau. Tapi gue pokoknya tadi bahas masalah ini ya, Iniesta Xavi itu saat 2008 itu memang memegang peran penting banget sih ya. Yang ya maksudnya saat sebelum dipegang oleh Pep Guardiola, saat pegang oleh Frank Rijkaard nggak sehebat saat diracik oleh Pep Guardiola gitu. Yang dengan racikannya Pep Guardiola itu bisa berdampak yang sangat signifikan terhadap timnas Spanyol. Dari final 2008 sampai 2012 itu dua ini nggak pernah digantikan gitu. Maksudnya nggak tergantikan dalam 3 final kompetisi dunia ya. Jadi ya motor serangan yang dipegang oleh pemain Barca juga cukup signifikan terhadap dampak di timnas Spanyol. Jadi kesimpulannya menurut Cito itu kan ibarat mobil, Barcelona tuh mesinnya. Pemain Madrid itu berarti ya kayak jendela sama no pintunya lah ya sisanya kalau di timnas Spanyol. Ya nggak ada, yang lain juga nggak apa-apa gitu kan sebenarnya tuh. Apa gimana tuh? Ya nggak begitu. Coba Coach Aldi jelasin deh. Apa nih? Apa ya? Tapi ya udahlah. Nggak, tapi harus diakuin sih. Nggak, gue mau netral. Tapi maksudnya gue akuin. Kalau misalkan sosok yang dituakan, sosok yang jadi panutan di timnas itu ya Casillas. Bener nggak sih? Ya, bisa betul. mempersatukan. Betul. Casillas. Betul. Ibaratnya ya penting nggak penting. Nggak penting menurut gue. Ya maksudnya jadi kalau misalnya Casillas dituakan tapi bisa bawa gelar gitu. Kalau Gerrard kan nggak ada ironis. Bukan. Nggak ini. No. Nggak, gue mau cerita ini ironis tau nggak? Ironis menurut gue. Ironisnya kenapa? Madrid itu represent Spanyol, represent Real, berarti kan kerajaannya Spanyol gitu ya. Sedangkan Barcelona itu dengan separatisme-nya as a Catalan gitu, sebagai orang-orang Catalan yang nggak mau mengakuin dirinya Spanyol gitu. Tapi sedangkan yang nge-drag timnas Spanyol naik ke permukaan itu
justru orang-orang Katalan itu bukan dari orang-orang yang represent the Royal gitu. Itu ironis nggak sih menurut gue ya? Menurut gue tuh ironis sekali loh. Ironis, apalagi setiap perayaan pun mereka juga merayakannya secara terpisah. Mereka bawa bendera Katalan sendiri, mereka bawa bendera apa namanya, Sanyera ya, apalah itu. Sanyera bendera. Dan Bandanera juga. Dan sepertinya berdampak juga terhadap pemilihan kapten Spanyol ya. Pasti. Maksudnya kapten Spanyol itu sepertinya tidak akan mungkin dipegang oleh orang Katalan. Orang-orang Katalan. Iya, pasti. Ini kalau udah jadi kapten. Nggak, kalau kapten utama ya itu buat gue teori doang sih. Cuman kalau kapten utama iya sih emang selama ada Casillas kapten. Cuman bukan sesudah Casillas kan langsung ke Ramos kan? Iya, Ramos sekarang juga Ramos. Cuman ya pasti tetap dilindungi. Itu maksudnya sepertinya politis juga pemberian ban kapten timnas Spanyol tuh kayaknya akan dihindari untuk ke warga Katalan. Ya betul, itu kerasa memang pasti ada dampak itunya. Cuman ya memang tapi untungnya gimana? Kemarin referendumnya merdeka nggak sih mereka Katalan? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak salah itu hasilnya itu enggak deh kalau nggak salah, karena belum ya, kalau nggak salah belum. Soalnya ada yang ketangkap tokoh reformasinya Katalan itu ketangkap kalau nggak salah deh. Iya, soalnya kalau misalnya pasti dia referendum, Barcelona pun akan berpisah dari La Liga. Iya. Iya, bisa. Barcelona, Espanyol. Ada rencana ke Ligue 1 gitu. Ligue 1. Menarik. Sama gue ada question deh buat mungkin Coach Aldi juga. Kita ingat di 2010 ngelawannya Belanda ya. Gue nggak tahu lo dukung siapa waktu itu Aldi. Cuman gue waktu itu absolutely dukung. Itu pertandingan yang, aduh gila, luar biasa banget sih, fisikal lah. Tapi menangnya Spanyol juga cuma 1-0 gitu. Sempat direpotin sama Belanda. Kita bisa, ingat banget Nigel de Jong kakinya ke dadanya Xabi Alonso. Era kick itu luar biasa. Terus Van Bommel itu pertandingan fisikal. Tapi akhirnya Howard Webb waktu itu jadi wasit muak juga. Akhirnya Johnny Hettinger kalau nggak salah itu kartu merah. Iya, yang kartu merah. Iya, nah itu ada waktu itu sempat ada wacana atau wacana atau pertanyaan gitu juga dari orang. Tiki Taka waktu itu sempat banget dibandingkan dengan total footballnya Belanda. Nah menurut lo gimana? Apalagi setelah waktu itu ya kedua gaya bermain ini ya bertarung di final Piala Dunia gitu. Menurut lo gimana, Coach? Oh, ini kayaknya ada yang minta penjelasan sejarah nih kalau ngomong kayak gini. Boleh ya, nggak apa-apa ya, karena agak sulit menjelasinnya kalau misalnya nggak ada konteksnya gitu. Boleh. Jadi gue suka kalau kita filosofi gini bagus. Jadi kalau kita ngelihat Barcelona gitu kan, Barcelona itu kan sebenarnya DNA tiki-takanya dia itu kan tidak dimulai oleh Pep Guardiola gitu. DNA tiki-takanya itu dimulai oleh Johan Cruyff. Gitu. Kan waktu itu Johan Cruyff, Louis van Gaal sama Frank Rijkaard kan di Barcelona semuanya. Nah, total football ini kan kayak yang gue bahas waktu ngomongin Italia kemarin, ibarat futsal, gitu. Ibarat futsal yang dimana, semua orang harus bisa bertukar posisi, gitu. Semua orang harus bisa bertukar posisi, semua orang harus siap untuk bermain di posisi yang berbeda, semua orang harus siap pegang bola dan sebagainya. In that sense, Tiki Taka itu sebenarnya adalah evolusinya total football, gitu. Karena kalau kata Pep Guardiola gini, Tiki Taka itu istilah yang dipopulerkan oleh komentator sebenarnya. Tiki Taka itu bukan bahasa Spanyol, Tiki Taka itu bahasa Basque. Gitu. Tiki Taka itu artinya light, quick feet, kaki yang ringan dan cepat. Gitu. Nah, si Tiki Taka ini kalau di bahasa komentator sepak bola itu kesannya seperti ya udah lu latihan passing aja. Gitu. Satu kesana tak gitu aja udah gitu. Padahal sebenarnya nggak gitu. Lo
kalau mengutip katanya Guardiola, lo nggak bisa main bola itu cuma sekedar passing aja, lo mesti ada tujuannya. Gitu. Lo passing bola tuh buat apa sih? Gitu loh. Lo kalau misalnya passing bola cuma ke samping aja terus atau ke belakang lah gitu, lo nggak kemana-mana, men. Gitu. Jadi si Tiki Taka ini kalau di apa ya, di kepalanya Pep Guardiola itu yang penting harus ada tujuannya gitu. Jadi lo nggak bisa cuma sekedar passing aja. Nah, Iniesta pernah waktu itu bilang, dan ini gue setuju banget, dan ini gue berapa kali juga nyoba ngeimplementasiin waktu gue ngelatih gitu. Bahwa Tiki Taka itu prinsipnya cuma 3 kata. Receive, pass, over. Receive sama pass, simple lah ya, orang udah pada ngerti gitu. Receive dan pass itu artinya ya lo terima bola, lo passing bola lagi. Gitu. Tapi yang membedakan Tiki Taka ini sama cuman sekedar latihan passing biasa adalah yang ketiga, yang overnya itu. Over ini maksudnya adalah lo pun setelah passing, lo harus gerak untuk siap menerima bola lagi. Gitu. Jadi lo nggak bisa statis. Misalnya lo main 4-3-3 gitu. Lo jadi CF atau jadi false 9 gitu. Oke, lo turun masuk ke dalam sedikit. Lo dapat bola dari lapangan tengah, terus lo passing lagi ke wing. Ya lo gerak lagi habis itu. Lo jangan diam aja. Gitu. Lo sediakan diri lo untuk nerima passing lagi. Ini kalau Aaron pasti tahu nih, gue berapa kali sesi latihan bareng dia, lo pasti dengar gue teriak, buka. Yes. Gitu. Itu maksudnya. Gitu. Bahwa lo harus siap membuka diri. Aduh, apa tuh buka-buka? Menerima passing lagi. Oh, buka ruang. Menerima passing lagi, buka ruang. Sorry. Sepak bola yang dibicarakan ini. Sorry. Aduh, ya sorry. Ini agak anget soalnya ini malam-malam. Terus. Gitu. Nah, Tiki Taka ini apa ya? Fundamentalnya selain receive pass over itu ada 3 gitu. Jadi kalau ngelihat Barca waktu itu main gitu. Pada saat mereka kehilangan bola, mereka akan langsung pressing. Gitu. Itu salah satu kunci kenapa Tiki Taka itu begitu sukses, karena begitu mereka kehilangan bola, itu pemain yang kehilangan bola plus beberapa pemain lain akan langsung nge-pressing orang yang dapat bola itu. Pemain ada dalam saat yang dimana dia paling lengah atau paling lemah persis setelah dia dapatkan kembali itu possession. Di situ yang dia target. Jangan sampai bola itu sudah berhasil dia alurkan lagi kemana. Gitu. Jadi begitu dia rebut itu possession, lo rebut balik langsung. Gitu. Nah, yang kedua adalah false 9. Spanyol waktu itu mainnya nggak pernah pakai striker murni. Terbukti sempat Fabregas jadi striker. 2012 itu. Iya, yang gue bilang itu jenius banget. Kenapa? Karena waktu itu di timnas Spanyol, passer yang juga bisa nyerang itu cuma Fabregas. Yang finishingnya bagus itu cuma Fabregas. Yang bisa passing ya, yang memang midfielder. Karena kalau yang lain kan opsinya ya striker murni, gitu. David Villa, Fernando Torres, gitu kan. Bukan yang tipikal yang oke, nih gue balik badan terus habis itu gue cari orang punya visi gitu, enggak. Gitu. Makanya kenapa dia taruh Fabregas di situ supaya pada saat dia dapat bola jadi false 9, dia alurkan lagi ke winger, dia masih bisa gerak, dia cari posisi lagi. Gitu. Makanya game plan-nya waktu itu Spanyol ya dia ngelepas wingernya aja udah. Kalau bisa wingernya yang dia lepas. Nanti dia bisa cutback kah atau misalnya dia dapat finishing kah atau apapun gitu. Jadi bukan berpatok di satu fulcrum yang dimana itu striker murni terus kemudian dia yang finishing gitu. Enggak. Gitu sih. Itu makanya puncak amukan Tiki Taka Spanyol tuh di 2012 ya. Fabregas di final lawan Italia. Betul. Jadi false 9. Gianluigi Buffon yang legendaris bobol 4 kali. Betul. Itu mungkin komentar dari Ersat itu. Nggak sih, itu sih karena Pirlo-nya bukan di Milan. Apa hubungannya ya? Iya, Pirlo-nya kan udah ke Juventus. Oh gitu ya. Jadi lebih jago. Iya, tapi mentok-mentoknya hanya sebagai finalis. Asik. Ya iya dong, coba lihat Liga Championnya finalis. Tapi kalau singkat mengingat
sekalian mengingatkan ya kan, kita kan keep distance ini kan. Jaga jarak ya, lihatlah jaga jaraknya Madrid sama Milan kan bagus. 13 sama 7 lumayan kan jauhnya. Iya. Itu kayaknya jaga jarak yang salah itu ya. Jaga jarak dong. Mungkin kalau Milan cocoknya deketnya sama Liverpool kan 7 sama 6 kan deh. Iya. Iya, tapi baru, Bos. Liverpool baru juaranya. Ya udah, Iya, ayo. kemarin. Ya. Tapi ya enggak lah. Tapi kasihan juga sih ya kalau ngomongin trofi. Enggak, soalnya gue bingung gini deh. Apakah kesuksesan pemain itu, kehebatan pemain itu, cara ngejudge-nya itu hanya berdasarkan trofi. Soalnya nggak gini loh, kalau kita ngebahas di Spanyol, bukan Gerrard ada Liga Champion, Bos. Udah sama, bahasa apa? Bukan, nggak contoh ya. Kok jangan Gerrard lah, contoh kayak Raul lah. Raul kan legenda Madrid, El Capitano nomor 7-nya Madrid gitu ya. The Prince-nya Real Madrid gitu, atau Hierro gitu, atau siapa. Mereka tuh nggak pernah dapet piala loh. Selain di timnas ya, untuk di timnasnya ya. Sedangkan banyak banget pemain-pemain tuh yang craving banget pengen ngebawa timnasnya itu untuk menjuarai sesuatu. Contoh kayak Ronaldo akhirnya finally bisa menangin Portugal itu Piala Eropa. Euro kan, Piala Eropa Euro. Sedangkan Messi yang udah gila-gilaan kayak gimana sampai ngambek mau pensiun itu kan nggak dapet. Nah sedangkan coba balik lagi, kita flashback karena kita lagi ngomongin Spanyol, kita coba lihat Raul, Hierro itu pernah nggak dapet piala. Tapi menurut kalian itu pemain yang gimana sih? Ya udah lu jago di klub aja, tapi ya udah lu nggak bisa ngapa-ngapain juga buat negara. Ya kita nggak bisa ngomongin. Ya, jangan emosi dong, jangan santai aja. Kalau emang pemain jago sih ya memang ya nggak bisa disamakan ya, kayak Ryan Giggs juga di Wales. Itu negaranya juga. Bos emang udah kutukan, ya tahu sendiri lah di situ. Ian Rush ya kan kayak gitu kan. Bukan ya bagaimana lu lahir di Wales Kak. Ya susah udah mau juara ya, juara rugby paling mungkin. Kayak Dwight York juga kan. Ya lahir emang di Tobago mau juara apa? Juara surfing. Jadi emang nggak bisa disalahkan kan. Kita nggak bisa milih lahir di mana ya. Apple to apple dong, Bos. Masa bandinginnya Raul yang orang Spanyol sama Dwight York Dwight York orang Trinidad Tobago, atau Ryan Giggs orang Wales. Itu enggak apple to apple lah. Maksud gue, ya kalau bandingin sama Gerrard ya boleh lah. Tapi sedih juga ya. Nggak udahlah, Raul aja lah. Itu menurut lu gimana? Jago atau ya average aja lah. Silakan ya, waktu dan ya tempat. Jago ya bisa dibilang jago. Cuman ya emang ketika timnya di Madrid dan di Barcelona, timnya di Madrid, timnas Spanyol kan berbeda ya. Harus diakui emang timnas Spanyol average aja sebelum era 2008 ya akhirnya. Iya, mungkin gini kali. Saat eranya Raul atau angkatannya Raul itu memang timnas Spanyol belum mendominasi. Sama halnya kayak gini, Paulo Maldini aja itu sebagai kapten timnas Italia belum mendapatkan apa-apa di timnas Italia sebagai saat dia jadi kapten ya. Iya, malah Cannavaro waktu itu kan. Tapi saat dia di Milan, waduh, itu luar biasa tidak terkalahkan gitu loh. Mungkin analogi yang pas seperti ini. Nomor 1, kalau lu ngomong negara gitu, kompetisi negara itu jauh lebih sedikit ketimbang kompetisi klub. Jadi kalau misalnya ngomongin kesuksesan seorang pemain berdasarkan dia berhasil bawa negaranya juara atau tidak, sekaligus dia bawa klubnya dapetin trofi sesuatu atau tidak, itu kayaknya agak sulit karena kompetisi klub berbanding kompetisi nasional negara itu bedanya jauh banget. Let's say kalau misalnya kayak negara-negara Eropa gitu, mereka cuma punya 3 kompetisi yang mereka bisa menangin saat ini. 1 Piala Eropa, 1 Piala Dunia, 1 lagi UEFA Nations League. Kompetisi klub itu mereka punya liganya, cup-nya, mungkin ada 2, mungkin ada Super Cup-nya, mungkin ada Champions League, mungkin ada Europa League gitu. Jadi kayak bedanya jauh banget gitu. Terus yang nomor 2, Ronaldo. Ronaldo itu Cristiano ya, bukan yang Brazil ya.
Jadi El Gordo. Iya, Cristiano Ronaldo itu sampai kemarin Eder berhasil nyetak gol di final Piala Eropa yang terakhir, itu dia potensialnya dia nggak menang apa-apa loh. Tapi kemudian dia menang Ballon d'Or udah berapa kali gue nggak inget, 4 kali ya? 4 kali apa 5 kali? Nggak inget. Dia menang Champions League udah berkali-kali. Dia menang Liga udah berkali-kali. Dia nyetak gol udah ratusan biji. Gitu loh maksud gue. Jadi kalau misalnya dia ternyata Portugal waktu itu tumbang, ya dia nggak dapat gelar apa-apa di negaranya. Gitu. Sama kalau gue boleh nengahin sih daripada ribut-ribut, support sih. Iya, Raul pemain hebat, of course itu nggak bisa dipungkirin. Siapa tadi? Fernando Hierro juga. Yang ngebedain tuh support system sih gue ngeliatnya. Ya, support system itu termasuk coach dan juga taktik. Nah ya emang pas Raul bermain, ya belum ada tiki-taka gitu. Dan sayangnya pas tiki-taka lagiin, ya Raul kan waktu itu kita ingat tidak dipilih oleh Luis Aragonés, ya kan? Ya itu emang ya belum rezeki juga sih ya. Cuman apa kita akan mengurangi kehebatannya Raul gitu? Enggak gitu. Emang satu ya support sistemnya nggak ada, kedua ya emang kalau gue belum rezekinya dia sih. Ya, tim sepak bola yang sukses di mana-mana isinya at least 23 orang tuh. Nggak ada cuma 1-2 orang gitu. Ini permainan tim gitu loh. Jadi emang misalnya tim nggak juara bukan berarti individual yang terlibat di dalam tim itu nggak hebat, tapi misalnya tim itu juara bukan berarti hanya karena satu individual saja gitu loh. Pasti semuanya terlibat gitu loh. Semuanya saling support. Ada support system harus. Misalnya kita lihat Messi gitu kan, Argentina. Sebenarnya kurang apa gitu. Support system ada sebenarnya Messi. Ini emang belum rezeki aja gitu juga Messi di Argentina kalau gua ngeliatnya sih. Mungkin di kompetisi berikutnya ini nanti kalau Piala Dunia nanti kalau dia masih main. Oh, berarti Aaron termasuk dalam golongan orang yang percaya Messi bakal bisa ngangkat piala di Argentina ya? Ya, dia masih belum pensiun. Anything can happen. Iyalah, masih ada lah Liga Campina masih ada. Tapi kalau Aaron tuh kayaknya tim Messi dia, bukan tim Ronaldo kayaknya. Lo tim Messi, tim Ronaldo? Ronaldo gue, cuman kan yang terjadi nanti. Lo Ronaldo, Ron? Enggak kan? Ya iyalah kan mantan gue. Di MU. Jadian? Iya. Ada mantan pemain MU. Oh, kan jadian. Bukan lah. Mantan pemain MU, ya of course gue selalu support dimanapun mereka berada. Walaupun caranya Madrid ngerebut waktu itu, ya sangat... Kok Madrid yang salah? Ya emang susah sih. Ya, kan, waduh, itu gue ingat banget propaganda Madridnya itu kencang banget. Sampai Ronaldo akhirnya keluar gitu. Gue masih ingat itu namanya Ramon Calderon, itu gue kesel banget sampai sekarang. Ron, jadi ini gue lurusin nih Ron. Jadi memang pemain terbaik harus bermain di tim yang terbaik. Udah itu aja Ron. MU waktu itu lagi ngerajai Eropa juga kok. Ya cuman sekedar ya mau raja kan, tapi kan bukan suatu tim terbaik dunia. Jadi ya wajar lah pemain pingin peningkatan loh Ron. Enggak, gue heran banyak banget fans MU yang halu ya. Heran gue bener-bener. Ngerajain Eropa dari mana? Ngerajain Eropa. Apa? Ya kan juara waktu itu. Juara Liga Inggris, bukan juara Liga Champion atau bukan Liga juara 2007-2008. Iya, yang lawan Chelsea kan, yang kepleset kan John Terry kan. Ya. Tapi abis itu kan harus kita ingat kalah sama Barca di final 2 kali. Ya iya, maka dari itu udahlah, Ron, tolong lah. Ya yang lain Barca lah ya, bukan Madrid lah ya. Lebih realistis lah. Gue minta banyak. Gue minta maaf Ron, tapi gue setuju kalau dibilang lo ngerajain Eropa, enggak sih. Iya kan? Ini average-nya jago dulu 2000 itu zaman Ferguson jago. Tapi jago aja, average aja jagonya. Jago gitu loh. Bukan dominasi. Kan gue bilang waktu itu, gue masih ingat banget itu Milan dibantai 4-0, bahkan ada Beckham dan Ronaldinho. Tapi pelatihnya bukan Ancelotti. Saat Ancelotti itu MU nggak bisa mengalahkan Milan.
Ini lagi Sob, mantap. kalau cuman Milan kalah aja, Milan juga kalah sama Arsenal, Sob, udah deh. Iya, bukan Ancelotti. Emang siapa pelatihnya dulu? Saat 4-0 itu si Leonardo. Gue ingat. Saat emang Arsenal kalah. Biasa pelatihnya biasa aja ya Sat ya. Enggak, itu kan lagi transisi aja. Terlalu banyak konflik lah di Milan tuh. Oi, kembali ke Spanyol. Iya. Lanjut. Tapi gue mau ngebahas ini mungkin di luar timnas Spanyol ya. Mau ngebahas tentang Madrid sih. Madrid itu memang untuk beberapa 5 tahun terakhir itu tim yang mendominasi Eropa lah. Tapi yang mungkin disayangkan dalam sudut pandang gue ya, itu perlakuan terhadap legenda-legendanya mungkin tidak tidak layak ya. Tidak layak benar. Gue setuju sih. Iya, kayak Iker Casillas, Fernando Hierro, kemudian gue pikir legendanya duit. Gue tadi nyimak siapa legendanya. Gue pikir duit. Terus Raul Gonzalez ya kan. Itu saat betul. farewell aja itu nggak pernah dibuat seremoni atau acara gitu loh. Zidane sekalipun Zidane. Enggak. Ya biarin aja. Enggak, berarti benar teori gua. Legendanya itu bukan orang, duit legendanya. Karena ya, berarti benar juga kata gue, emang klub terbaik di dunia itu Manchester United karena kita menghormati legenda. Kok gitu. Jadi MU sih nggak menghormati legenda, bukan berarti pialanya banyak. Ron, terbaik di Manchester aja belum tentu. Ini udah bilang di dunia. Gue mencoba menjawab kebingungan dari Dr. Ersat ya. Ya memang kita harus akui Madrid itu adalah bukan sebuah entitas tim sepak bola biasa sih. Dia itu seperti sebuah bisnis. Ya, seperti company memperlakukan karyawannya pensiun, selesai. Ibaratnya kata pekerjaan selesai, sudah cari karyawan yang baru. Ya memang itu negatifnya daripada sepak bola industri kan. Karena ya memang sekarang fokusnya duit, uang. Jadi memang ya akhirnya ketika orang tersebut mempunyai loyalitas, mempunyai kebesaran, mempunyai banyak pemberian kepada tim, tapi ketika pemain tersebut memang dirasa sudah selesai, sudah selesai, ya sudah ya, sebagai hubungan pegawai dan perusahaan aja ya memang itu negatif ya. Tapi memang kalau kita lihat positifnya secara finansial memang Madrid emang sangat baik dibanding tim lain. Iya, karena Ancelotti masuk saat itu. Kita ngomongin finansial, bukan ngomongin ini gimana sih? Ya. Tapi menurut lo itu gara-gara, with all respect, propaganda klub atau emang supporternya yang nggak menghargai legenda? Soalnya gue inget waktu De Gea mau dibeli lagi-lagi, mau nyomot pemain MU, pasti selalu ada propagandanya. Casillas dijelek-jelekin sampai akhirnya keluar klub, walaupun De Gea nggak jadi ke Madrid. Itu menurut lo gimana? Itu emang propaganda klub atau emang supporternya yang kurang menghargai? Jadi pada akhirnya karena Madrid ini kan sebagai salah satu tim terbaik dunia ya, tekanannya sangat berat. Jadi ya inilah mungkin jadi negatifnya ketika sebuah tim sudah sering juara, kesalahan dikit tidak boleh, melakukan kesalahan sedikit saja tidak boleh, akhirnya supporter pun juga cepat menilai. Bahkan Cristiano Ronaldo aja ketika sekali-sekali bermain underperform aja langsung habis dicaci maki, apalagi yang lain. Jadi memang terlalu besar, seperti Eden Hazard pernah bilang kan, main di Madrid itu nggak bisa main-main. Ketika lo kalah, tekanannya itu sangat besar ya. Jadi memang itu sih menurut gua sih ya efek domino dari manajemen yang menginginkan hasil yang terbaik karena indah saja tidak cukup kan di Madrid, harus bisa meraih piala gitu. Akhirnya juga berimbas kepada fans, kepada pendukung, supporter yang akhirnya tidak mau melihat prestasi Madrid itu turun dikit. Sekarang sekalinya pelatih tidak juara, pecat. Bahkan di Madrid urutannya masih baik pun bisa setengah musim juga dipecat. Kita lihat Rafael Benitez, apalagi Lopetegui. Wah, itu kan memang banyak pelatih yang bahkan belum menyelesaikan seasonnya loh. Tapi karena tekanannya berat yang berawal dari manajemen dan akhirnya
bermuara kepada fans ya akibatnya begitu. Akibatnya memang salah sedikit cacian. Ya udah jadi trademark ya, udah isi kepala udah begitu ya, kita juga bingung mau ngomong apa kan. Ya, ini menarik sih pembahasan ini. Tim terbaik di dunia Real Madrid. Ya, Betul. One off tim terbaik di Nggak dunia. one off. Mungkin tim terbaik yang lain ya bawahnya lah tire tuh ya. First tire Madrid. Ya enggak lah. Tire-nya ya enggak lah. Kan masih ada Bayern Munich. Kalau ya kan long distance, kan kita kan social distance kan, Madrid di 13, Klean ini yang 76 lah. Bermain lah Klean. Tapi kalau misalkan ya udahlah. Soalnya kan sejak legendanya duit, Bos. Dari dulu Betul. juga dari dulu udah kaya. Nggak yang tapi Aaron nih coba nanti dipahami lagi Ron. Jadi menurut gue tuh tadi pas Cito ngomong tim terbaik dunia, Aaron tuh harus ngerti itu. Ron, harus ngerti apa arti kalimat terbaik di dunia gitu. Pas ngomong MU itu tim terbaik dunia berarti Barcelona itu secara nggak langsung tim hoki kali ya. Atau Madrid, Bayern Munchen itu bukan tim bola berarti tim apa? Tim badminton. Ya gue nggak tahu lah. Real Madrid sih lagi fokus di F1 sekarang mau ngelawan Ferrari dan McLaren. Nah itu Real Madrid mungkin tim F1 kali ya kalau MU tim terbaik dunia. Kan gue bilang waktu itu memang faktanya gimana juara Eropa gitu loh. Ya Allah, juara Eropa masuk final sekali juga ngap-ngapan. Iya bisa kalah finalnya 2 Ron. Ya Allah Ron. Ya semua juga dipekalahin sama Barcelona waktu itulah. Ya ada masanya lah. Kan tapi tahun 2005 tuh Barcelona takluk sama Milan loh. Iya. Yang Barcelonanya imut-imut. Enggak, saat waktu itu Frank Rijkaard masih bagus. Tapi belum amit-amit kayak waktu 2008 masih imut-imut itu. Pas sama Frank Rijkaard itu kayak Tiki-Taka 1.0 lah, belum kelar gitu istilahnya doktrinnya. Pas sama Pep Guardiola dikelarin gitu. Dan belum ada obatnya sampai sekarang. Udah kalau obatnya sih sekarang kan maksudnya kejayaannya Barcelona kan enggak sejaya dulu, apalagi Madrid sempat juara 4 kali loh dari 5 kali final kan, ya nggak bisa dibandingin. Barca pun nggak bisa walaupun dia punya sextuple ya tapi nggak bisa juara Liga Champions berturut-turut banget sih. Kebanggaannya itu juara berturut-turut. Nottingham Forest juga pernah sih dulu berturut-turut ya dia. Kalau ngomongin jauh banget itu. Kalau ngomongin dulu, Madrid juga dia juara 5 kali berturut-turut. Iya, dia paling kaya dari dulu. Bagaimana? Ya iyalah. Gimana susah? Kan itu kan dari Tuhan. Nih, gue kasih tahu tuh ya. Kalau misalkan lu ngedukung tim yang biasa aja, nggak kaya, emang pemainnya bagus, sama klub football, juara itu bangga. Tapi kalau tim kalau Madrid nggak juara, itu yang baru jadi masalah. Madrid juara hal yang wajar-wajar aja. Duit paling banyak, paling kaya. Makanya kan Madrid stabil, Jar. Stabil dalam hal, ya kita kaya dan juara, udah. Bro, Bali United kalau presidennya Florentino Perez, gue yakin juara AFC. Ya belum tentu juga. Ya, dia beli aja semua pemain yang mau pensiun. Ya, it's all about money sih. In modern football, gua tipikal orang yang masih sepragmatis itu mulai pikirnya. Tapi emang gua ngeliat modern football tuh sekarang it's all about money sih. It's all about money. Nggak bisa dipungkiri. It's all about lihat kayak contoh ya kayak Coutinho waktu dulu dia lagi jago-jagonya di Liverpool. Maksud Liverpool lagi jago-jagonya. Jago pemain termahal. Pemain termahal yang pernah di Barcelona tuh siapa? Coutinho, Bos. Ya termahal kan bukan berarti terjago. Emang. Bahas mantan lu. Hah? Nah iya. Tapi memang sih ya, maksudnya di saat masuknya pemilik Manchester City yang baru, kemudian PSG yang baru itu merusak pasaran kayaknya. Ya emang. Kan kasihan tim-tim yang kayak AC Milan gitu nggak bisa bersaing jadi. Jadi AC pinjam kan sekarang. Iya, makanya. Coba lihat tim kayak Inter harus dapat presiden baru dulu baru bisa beda bersaing. Saat itu nih, lu mengeluarkan duit 30 juta euro untuk membeli Nesta. Sama lu mengeluarkan 70 juta pound sterling untuk membeli si Van Dijk. Beda. Outputnya berbeda. Outcome-nya berbeda. Kan itu kan inflasi. Enggak beda. 70 juta beli Van Dijk itu worth it. 80 juta beli Maguire. Worth it. Baru gue mau ngomong. Gue udah tahu di otak lo mau kemana, gue tahu. Worth it lah, lo lihat dong MU sekarang maju dikit.
Ya, Gue mending bantuin korban corona anjir daripada beli Maguire kalau punya duit segitu. Baru gue mau ngomong. Iya. Bangun rumah sakit gede gitu di Inggris buat NHS-nya kasih duit gitu buat insentif buat ngurusin orang corona daripada beli Maguire. Ya oke lah, lanjut. Terus oke, ini segmen penutup ini gue mau apa ya? Mau memantik api gitu ya. Ada satu pertanyaan. Buat Cito nih, especially buat Cito pertanyaannya. Jadi Cito, gue mau bertanya satu. Apakah lo udah bisa terima kalau Real Madrid itu masih di bawah bayangannya Barcelona sampai detik ini? Waktu ini gue merasakan di saat waktu Barcelona jadi jaya-jayanya ya. Waktu itu gue merasa banget emang ya Madrid nggak bisa apa-apa. Bahkan untuk sekedar menang aja lawan Barcelona itu susah mati. Dan kemenangan di Copa del Rey waktu tahun 2011 yang gol sunduran Ronaldo di extra time, even itu kipernya Pinto aja kita betul-betul sangat senang karena kita tahu sesusah itu dan sebayang-bayang itu kita di Barcelona, di bayang-bayang Barcelona. Namun sejak setelah Ancelotti bahkan berubah ya boleh lah Ancelotti terus akhirnya era Zidane juara ya kayaknya itu udah stigma itu sih udah kita hilangkan. Tapi memang harus kita akuin di Liga Champion emang DNA kita emang juara, tapi di La Liga kita masih dibayang-bayang Barca, harus diakui. Berarti sekarang karena menurut lo apa DNA-nya di Liga Champion? Emang ada kontrak sponsorship itu di GFA atau gimana? Ya, emang biasanya mungkin pemain Madrid lebih suka kalau ada fase gugur, kalau main Liga kayak slow-slow aja. Mungkin ya. Gue pikir udah sign kontrak gitu. Ini udah 3 tahun kan kontrak sama UEFA kan berarti. Kemarin 3 tahun. Berarti 3 tahun kontrak itu terakhir. Terus kontraknya diambil Liverpool ya. Kita kontrak baru. Kalah sama Atletico Madrid. Atletico Madrid belum kita bahas. Maksudnya kan kelihatan ya. Kelihatan ya kalau memang tim yang cuma biasa aja yang cuma sekali menang terus nggak mampu lagi sama tim yang memang stabil. Enggak kok. Tapi kalau tim kayak Liverpool menang, beritanya mendunia. Kalau Real Madrid menang ya nggak kaget. Orang tuh nggak kaget. Kayak ibaratnya gini loh. Itu apa kalau kata Balotelli, itu tukang posnya berhasil nganterin surat. Ya emang udah lah mau ngapain lagi gitu. Emang tugasnya. Lu dengan squad materi pemain yang seperti itu, lu nggak juara, baru kita kata-katain lu juara, ya udah biasa aja. Maksudnya apa ya? Enak sih jadi fans Madrid, nggak ada pressure karena ya gimana? Ya kalau dibandingin sama yang belum pernah menang Liga ya jauh pressure-nya lah, gila itu sih. Gue juga bingung kenapa bisa bertahan. Terakhir tuh kapan juara Liga ya? Pas kita belum lahir. Awkward sih emang. Gue orang pada nanya gitu. Jar lu suka Liverpool dari kapan? Gue dari 2001. Kan gak pernah juara. Gak pernah juara Liga Inggris. Kok lu bisa suka? Gue juga gak tahu gitu. Tapi gue mikir gitu. Terakhir Liverpool juara tuh 89 dan gue belum lahir malahan gue. Udah lahir tapi belum baru lahir banget tahun itu. Gue nggak pernah ngeliat sih seumur hidup Liverpool ngangkat piala Premier League dan ini musim ini gue menantikan gue bisa ngeliat Liverpool ngangkat piala ada beginian sekarang. Ya udah lah nggak angkat tuh piala. Tapi kayaknya lu suka Liverpool nggak 2001 Jar. Lu suka Arsenal dulu. Iya, lu tuh 2006. Bentar. Karena benchmarknya dia itu Ashley Cole-nya pindah ke Chelsea, udah selesai dia langsung pindah ke Liverpool. Bentar. 1988-89. Gue baru lahir dong. 1988-89 itu Arsenal ngalahin Liverpool 2-0 di pertandingan terakhir di Anfield. Terus? Juara. Yang juara siapa? Arsenal. Terakhir Liverpool juara? 90 kalau nggak salah. 90. Iya. Sorry, season 89-90 bukan 88-89, 89-90 season 89-90. Benar? Iya, betul. Iya, maksud gue itu. Gue baru lahir, gue baru setahun masih baru belajar jalan sama belajar. Tapi percuma lah dibahas tim kayak gitu. Nggak percuma, nggak apa-apa. Kita ikhlas kok. Kita ikhlas, yang terbaik buat dunia lah. Kalau emang harus berhenti ya berhenti dulu. Yang penting dunianya udah sehat. Kita pengen juara pas dunia sehat. Nah, kita lanjut musim depan ya. Enggak, gue kesel banget sih. Ini siapa sih bisa disalahin nih gara-gara ini virus? Kemarin kaptennya selip, sekarang dunianya selip.
bro, aduh, ada aja jadi fans Liverpool ya. Jar Karius apa kabar? Masih tuh di Besiktas tuh. Dia mau jadi tukang kebab katanya. Katanya di Besiktas juga nggak mau permanenin dia. Nah, iya, permanenin. Iya, tapi dia udah nyaman di Turki mau jadi tukang kebab katanya. Tapi menarik. Ini menarik bahas Spanyol, karena kan sekarang kita tahu juga Spanyol ini negara Eropa yang masih terdampak amat berat ya dari kasus corona ini, pandemi corona ini ya. Kita juga praying the best for them, for the Spanish people. Semoga cepat berlalu pandemiknya. Terus Barcelonanya juara lagi. Ya maksudnya normalnya Spanyol kan gitu kan, benar nggak Di? Iya, hidup tenang semuanya, begitu juara La Liganya Barcelona kan ya it's a normal life gitu. Kalau misalkan iyalah juara championnya Madrid, iya benar. Iya, negara yang makan malamnya jam 11 malam dan kalau jam 2 siang dia tidur siang dulu ya. Siesta ya. Karena emang bahagia ya. Siesta lagi emang itu benar. Hidup paling bahagia di Spanyol sih emang. Nah, setuju. Terus ya kita berharap aja lah Spanyol bisa kembali normal lagi. La Liga yang pasti enggak, ini minggu-minggu terasa lama karena kita udah lama banget nggak nonton bola ya. Lo tau, gue di ESPN nonton orang main darts tau gak sih? Itu udah seneng banget loh. Maksudnya enggaknya ada seru loh. Enggaknya ada yang kompetitif gitu, main darts, main bowling gue ngeliat orang bisa strike gue loncat tau gak sih, kayak seru banget ya. Enggak, emang kangen itu kita sama bola sih. Lo belum bosen banget kalau lo sampai nonton orang main catur. Enggak sih, gue nggak sedesperate itu juga sih. Jangan lupa shout out juga untuk misalnya student-student sama orang-orang Indonesia yang tinggal di Spanyol, di Italia yang kita bahas kemarin. Jaga diri selalu, karena aku masih punya banyak teman juga di Belanda. Jaga diri selalu, jaga kesehatan, ikuti protokol, dan ya semoga dalam lindungan yang maha kuasa lah. Stay. Amin. Buat teman-teman gue juga yang di Estonia, enggak serius, ada teman gue di Estonia dengerin. Jangan ketawa, gue serius beneran. Gue udah bilang sama dia, lu dengerin podcast gue, kok ketawa sih, gue serius cuy. Di Estonia dia tinggalnya. Mantap. Dia tinggal di Estonia karena nggak tahu ngikut suaminya. Berarti temen gue cewek ya. Nggak udah, itu fine. Terus ya udah, dia bilang dengerin deh, suruh suami lo dengerin, padahal suaminya nggak bisa bahasa Indonesia tapi lagi belajar. Enggak, kita juga shout out sama semua yang dengerin. Soalnya kan sebenarnya teman-teman Aldi juga masih banyak yang stay di Belanda dia, teman Aldi juga. Gue banyak temennya ya Jerman, di temennya Cito yang masih banyak di mana Cit? Di Karibia. Spanyol rata-rata. Bukan di Tuvalu. Tuvalu. Di mana itu? Di chat. Ya, oke lah. Pokoknya kita berdoa yang terbaik buat bumi ini ya. Oke, kira-kira itu aja kali untuk bahasan kita hari ini buat episode 009. Nanti di episode 0010 kita harus ada perayaan udah jalan 10 episode kita. Bahas Liga Inggris ya, biar kita bertarung di dalam podcast itu. Wah, menarik sih. By the way, Atletico nggak dibahas nih, kesian banget Simeone. Enggak, gue lagi sensi, jadi nggak usah ya. Mungkin di episode berikutnya dia, tapi kayak sih episode 10 kayaknya sih kita akan bahas Inggris sih. Inggris menarik, tapi kalau Inggris gue nggak mau jadi hostnya Aaron. Gue Jeremy Teppier, kaku. Gue pernah dengar Aaron nge-host itu suaranya mirip banget sama Rayana Jaka Surya. Ingat nggak lo? Kalau gue sih ngelihatnya kayak Jeremy Teti gue. Jangan kalau Aaron nge-host nanti intro kita beda. Oh iya. Intronya RRI ya? Yoi. Enggak, for your info, Aaron pernah sih kita casting jadi host ya dia. Itu dan kita terhibur ya waktu Aaron jadi host ya. Kita nggak tahu apakah publik akan diliput juga atau enggak. Makanya kita nggak tahu itunya. Soalnya kita terhibur karena apa ya? Ingat masa kecil ya. Di saat kita disuruh tidur karena udah dunia dalam berita, ingat nggak lo? Karena udah malam. Iya, gue emang entertainer sejati lah. Itulah. Tapi nggak apa-apa Ron, lu juga jaga kesehatan Ron. Gue dengar lu tinggalnya di zona merah Ron ya sekarang. Zona merah di mana? Zona merah Jakarta, maksudnya kan ada di daerah rumah lo. Gue baca berita tuh katanya zona merah, tapi ya lo stay safe lah ya. Mudah-mudahan terlindungi. Lo emang di zona mana, sama aja woi.
Enggak kan beda, Jakarta Utara, Jakarta Selatan kan beda-beda kan. Zona merah kan ada dibagi-bagi. Jadi gue kemarin baca. Kelapa Gading sepi banget. Jalanan ada agak cepet nyetirnya. Lu masih keluar-keluar, Ron? Masih, cuman... episode 10 kita bahas Aron aja, kehidupan Aron. Gak usah bahas bola gimana. Kerjaan gue ya... Aduh, jadi iklan deh jadinya. Itulah, ya udahlah. Gak pokoknya. Kerjaan gue... lagi minggu depan. Udah, gak usah cerita kerjaan. Udah, ntar aja minggu depan. Ntar kalau lu mau kerjaan lu nampang, jadi sponsor aja, tapi lu bayar. Itulah. Kalau lu kalau bayar, Ron, ke kita, Ron. Kalau lo kerjaan nampang itu lo jadi sponsor kita plus kehidupan lo kita bahas satu episode. Semuanya. Aduh, hancur lah. Nama kucing lo, nama emak lo, semuanya kita bahas, kita mention semuanya. Alamat rumah lo. Luar biasa. Kenapa jadi Cito lebih tahu berarti. Hah? Cito lebih tahu. Jadi, iya, Kak. Enggak bayar dulu ya. Gimana Fajar yang tahu harusnya. Oh, ini shout out satu lagi buat teman kita Devri ya. Nggak pernah ikutan tapi ya dia tetap bersama kita lah. Ya dengan kualitas kita yang seadanya begini, alat-alatnya kenapa terdengar bagus itu karena dia. Jadi oke. Semoga istirahat dengan tenang, Devri. Amin. Malam ini maksudnya kan udah malam, biasanya harus tenang. Biar besok ngeditnya jago, Bos. Bahasanya kacau banget. udah tutup. Ya oke deh. Oke guys, thank you banget udah dengerin podcast kita. Sorry, kita agak ngelucu karena kita semua udah stres banget di rumah bener-bener. Tapi ya kita harus tetap produktif. Kita juga berharap teman-teman bisa stay di rumah dan tetap produktif. Oke? Jangan lupa follow di Instagram kita di @podcastpinglab. Nah, dan dengerin juga nanti kita ada di stay tune, kita bakalan ada di Spotify, ada di YouTube dan di Anchor FM. Oke, itu aja dari kami semuanya. Selamat malam semuanya, selamat beraktivitas dan selamat beristirahat dan all the best buat semuanya. Thank you. Ciao.